ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita bersama sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kitab beliau yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa. Pembahasan telah berlalu bersama kita tentang dampak-dampak negatif daripada dosa dan maksiat. Sekarang pembahasan yang telah berlalu pula adalah bahwasanya maksiat itu memiliki hukuman, baik dia hukuman syar'iyah ataupun hukuman qadariyah. Hukuman syar'iyah akan menimpa kepada seseorang apabila dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, apakah pelanggaran tersebut menghantarkan kepada pembunuhan atau dibunuh, seperti orang yang berzina dalam keadaan muhsan, maka dia harus dibunuh dengan cara rajam, atau orang yang membunuh dibalas juga dengan membunuh, atau orang yang murtad maka dia harus dibunuh. Yang kedua, hukuman syariah adalah ketika seseorang mabuk atau menuduh orang lain berzina, maka dia ketika tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, diberikan hukuman cambukan. Diberikan hukuman cambukan. Apabila dia menuduh wanita yang baik-baik berzina tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka dicambuk 80 kali cambukan. Kemudian apabila dia mabuk, maka ditambuk dengan 40 cambukan. Apabila dia berzina sementara dia belum muhsan, maka dicambuk dengan 100 kali cambukan. Kemudian apabila dia mencuri, maka seseorang apabila mencuri melebihi 3 dirham, maka dipotong tangannya. Ini disebut dengan hukuman syariah. Hukuman syariah itu tidak lepas dari 3 hal itu. Kemudian hukuman qadariyah. Hukuman qadariyah itu hukuman yang menimpa pada fisik seseorang atau hati seseorang, atau menimpa kepada kehidupan seseorang baik di dunia ataupun di akhirat. Bisa jadi hukuman qadariyah lebih berat dibandingkan hukuman syariah atau sebaliknya. Sekarang pembahasan kita adalah hukuman syariah yang terkait dengan hukuman syariah, yaitu mencuri adalah sebab daripada kerusakan harta. Hukuman syariah, ketika orang mencuri, dia akan dipotong tangannya. Di samping lain, dia juga akan tertimpa hukuman qadariyah akibat dia mencuri harta atau mencuri uang atau mencuri apa saja. Hukuman yang menimpanya adalah kerusakan pada hartanya. Tentu bukan hanya pada harta, juga bisa jadi akan menimpa kepada ketentraman dalam hubungan rumah tangga, juga menimpa kepada pekerjaannya, menimpa kepada kendaraannya, menimpa kepada status sosialnya, dan lain sebagainya. Ini efek daripada dosa. Oleh karenanya kita harus hati-hati dari dosa besar dan kecilnya, karena tidak satu pun dosa kecuali pasti akan ada balasannya dari Allah Azza wa Jalla, cepat ataupun lambat. Beliau mengatakan faslun as-sariqatu sababu
ifsadil amwal. As-sariqatu sababu ifsadil amwal. Mencuri adalah sebab rusaknya harta. Mencuri adalah sebab rusaknya harta. Wa ja'ala subhana al-qat'a bi'izai ifsadil amwal. Allah Jalla wa Ala menjadikan hukuman bagi orang yang mencuri karena mencurinya tersebut lebih dari 3 dirham, maka dipotong tangan. Dipotong tangan. Bi'izai ifsadil amwal, ya, sebagai sanksi kerusakan harta tersebut. Fa inna as-sariqa la yumkinu al-ihtirazu minhu. Karena sebetulnya orang yang mencuri itu adalah perkara yang tidak mungkin dihindarkan. Susah menghindar dari pencuri. Orang mengatakan sepintar-pintarnya polisi lebih pintar lagi pencuri. Orang kata ada aturan muncul karena ada kasus. Begitu datang aturan baru, kasusnya baru lagi. Artinya nggak akan pernah berhenti. Sehingga beliau mengisalkan di sini bahwasanya pencuri itu nggak bisa dihindari, akan terus ada. Dia bagaikan kucing yang masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan pemiliknya, atau bagaikan tikus, atau bagaikan ular yang masuk ke dalam rumahnya, yang dia tidak tahu kapan hewan itu masuk ke rumahnya. Beliau katakan fa inna sariqa la yumkinul ihtirazu minhu. Sesungguhnya pencuri itu tidak mungkin seseorang bisa terhindar darinya. Li'annahu ya'khudul amwala fil ikhtifa, karena dia mencuri dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa yanqubud daw, dia menyusup ke dalam sebuah rumah itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, kalau kita lihat ada sebuah tempat di daerah tertentu yang mungkin antum sudah tahu tempat itu, kan gitu ya. Rumah itu dipasang pagar biar pencuri nggak masuk, pagarnya hilang. Itu bayangkan itu. Artinya apa? Susah menghindar dari pencuri tersebut. Kan itu ya. Ada hal-hal yang dengan hukum syar'i, pencuri itu bisa hilang. Dengan hukum syar'i, pencuri itu bisa hilang. Maka di sini beliau mengatakan wa yatasawwaru min ghairil abwabi fahuwa kasinaw wal hayyati allati tadkhulu 'alaika min haitsu la ta'lamu. Dia pencuri itu masuk dari pintu yang bukan pintunya. Jadi masuk dari mana? Masuk dari jendela. Kadang-kadang dia masuk dari tempat-tempat yang kecil yang tidak terbayangkan bagi pemilik rumah. Kan gitu ya? Masuk dari ventilasi, bukan dari jendela, ventilasi. Bisa dia masuk. Gimana caranya? Dibongkar ventilasinya dan seterusnya sampai akhirnya dia bisa masuk. Subhanallah. Pasang CCTV untuk melihat sang pencuri, kan gitu ya. CCTV-nya bisa dikelabui sama pencuri. Kan luar biasa, kan gitu ya. Oleh karena itu dia masuk dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara diam-diam, bukan dari tempatnya. Kasinau, bagaikan kucing, wal hayyah, dan bagaikan ular. Allati tadkhulu 'ainika min haitsu la ta'lamu. Yang mana kucing dan ular seringkali masuk ke dalam rumah seseorang, kita nggak tahu kapan dia masuk, lewat mana dia masuk, tiba-tiba sudah ada saja hewan tersebut. Betul. Pencuri kan kayak gitu tipenya. Oleh karena itu sangat sulit dihindari. Falam tarfa mafsadatu sariqatihi ila qatl. Orang yang mencuri, ketika dia mencuri, perbuatan mencurinya tersebut tidak sampai menghantarkan pada hukuman syar'i yang harus dihilangkan nyawa. Karena menghilangkan nyawa itu, dosa itu akan dibalas sesuai dengan kadar dosanya, kan gitu ya. Kalau dosa membunuh dibalas juga dengan membunuh. Dosa murtad, dia akan dibalas karena kemurtadannya, maka dia dibunuh. Ini tingkatannya sesuai. Tapi kalau mencuri, dia nggak sampai tingkatan kepada membunuh, sehingga dia tidak harus dibunuh, kan gitu. Beliau mengatakan wala tandafi'u bil jaldi. Kalau dia dicambuk, mencuri, ketahuan dicambuk, itu tidak menghalanginya untuk mencuri kembali. Bisa dipahami? Kalau dibunuh, dosanya nggak sampai segitu. Maka apabila dihukum dengan membunuh terhadap pencuri tersebut, maka ini berlebihan. Kalau dicambuk,
dia tidak jerah dengan cambukan tersebut, akan berulang mencuri, dan mencuri. Di penjara, keluar, dulu masuk kelas teri, keluar jadi kelas kakak. Lihat, orang-orang bikin demikian, artinya tidak tuntas, belum tuntas. Kalau kita lihat semakin banyak penuh dari penampungan itu, semakin banyak, berarti kasusnya nggak habis, semakin bertambah. Dan seringkali berulang yang di dalam, keluar jadi bos di luar, kan gitu ya, berulang. Nah, di sini ada solusi dari hukum syar'i. Apa itu? Fa ahsanu ma dufi'at bihi mafsadatuhu ibanatul adwi alladhi yatasallatu bihi 'alal jinayah. Hukuman yang terbaik bagi orang yang mencuri sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, dia mengambil dengannya, maka itu yang dipotong. Alat mencurinya dipotong, artinya sudah habis langsung akarnya. Begitu dia mencuri, dipotong tangannya. Ketika dipotong tangannya, dia nggak bisa mencuri lagi. Bisa dipahami teman-teman? Nah, kalau dia mencuri dengan tangan kanan, yang mengambil tangan kanannya dipotong. Kalau dia mengambil dengan tangan kiri, tangan kirinya dipotong. Itu sebagian ahli fikih mengatakan demikian. Tapi ingat, ada kadarnya. Kadarnya sampai kepada 3 dirham. Sampai pada 3 dirham. Kurang lebih sekitar 250-an. Kalau sudah mencapai angka demikian rupiahnya, berarti dia berhak untuk dihukum dengan potong tangan di bagian pergelangan tangannya. Dan nampak hukuman itu jelas, membuat orang lain jerah dan takut, kan gitu. Maka daripada itu, hukuman terbaik bagi sang pencuri adalah dipotong tangannya. Ingat, Allah tidak menetapkan sebuah hukum dan tidak memberikan hukuman kepada seseorang kecuali Allah Azza wa Jalla memberikan keadilan dalam hukuman tersebut. Baik, beliau mengatakan waja'alal jalda bi'izai ifsadil uqul wa tamziqil a'rad bil qadhaf. Kalau orang-orang yang merusak akalnya dengan minum khamar, kan gitu ya, dengan narkoba, atau menginjak kehormatan orang lain dengan cara menuduh orang melakukan perzinahan tanpa mendatangkan 4 orang saksi, maka hukuman yang terbaik bagi orang tersebut adalah dengan cara dicambuk. Dengan cara dicambuk. Yang mabok cambuknya 40 kali. Ya. Kemudian yang menuduh orang berzina cambuknya 80 kali apabila dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang. Maka Syekh di sini berkata, fadarat uqubatuhu subhanahu asy-syar'iyyatu ala hadhil anwa'i tsalatsah. Berkisarlah hukuman syar'i yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam aturan agamanya itu dalam 3 hal. Kama darat al-kafaratu ala thalathati anwa'. Sebagaimana berkisar kafarah, tebusan akibat perbuatan dosa dengan 3 hal pula. Beliau mengatakan al-itq, cara kalau misalnya seseorang melakukan perbuatan kesalahan tersebut harus menunaikan dengan kafarah, maka hukumannya yang pertama dengan membebaskan budak. Jika tidak mampu membebaskan budak, dan ini tingkatan tertingginya, maka dia memberikan makan. Memberikan makan jika dia tidak mampu, maka dia berpuasa. Tentu kafarah ini ada macam-macamnya, tidak semua kafarah sama. Tidak semua kafarah sama. Ada orang yang kafarah karena seseorang zihar misalnya. Seseorang mengatakan kepada istrinya, kamu bagaikan ibu kandungku sendiri. Dia niatkan bahwasanya istrinya itu seperti ibu kandungnya yang haram baginya untuk digauli, kan gitu ya. Maka kalau dia mengucapkan yang demikian, berarti dia telah mendihar istrinya. Untuk bisa kembali kepada pasangannya, apa syaratnya? Untuk bisa menggauli istrinya yang halal itu, gimana caranya? Pertama, tahrirur raqabah. Kalau nggak bisa dia tahrirur raqabah, kemudian dengan cara it'am
sittina miskina. Kalau nggak bisa sittina miskina, baru puasa syahrain mutatabi'in. Dia puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya tingkatannya itu berturut, jemaah. Tingkatannya berturut. Dia datangkan dulu. Kalau dia mengatakan kepada pasangannya, ya, dia mentihar pasangannya. Dia katakan, engkau wahai istriku seperti adik kandungku sendiri. Engkau wahai istriku seperti ibundaku sendiri. Yang dia maksudkan, dia mengharamkan istrinya untuk dia gauli. Ucapan ini sepertinya sepele, tapi ucapan tersebut mendatangkan hukum. Hukumnya apa? Kafarah. Enggak dipotong tangannya, dia enggak juga dicambuk, kan gitu ya. Tapi berkisar pada 3 hal kafarah itu. Apa itu? Pertama, bebaskan budak. Kalau dia tidak dapatkan budaknya dan dia tidak bisa membebaskan budak karena tidak memiliki harta misalnya, maka seseorang harus mendatangkan apa? Mendatangkan makanan, dia berikan kepada orang-orang miskin. Berapa orang? 60 orang miskin. Memberikan makan kepada orang miskin. Ternyata dia nggak memiliki harta, maka jalan satu-satunya untuk membebaskan dirinya agar bisa kembali bergaul dengan pasangannya, gimana caranya? Berpuasa 60 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Seperti itu pula orang yang menggauli istrinya di tengah bulan Ramadan. Di tengah bulan Ramadan, istrinya kan boleh, halal pada asalnya. Tapi ketika dia jatuh dalam pelanggaran itu, dia nggak harus dibunuh, dia nggak harus juga dicambuk, dia nggak harus dipotong tangan. Tapi dia berkisar pada 3 hal: bebaskan budak, atau beri makan 60 orang yatim miskin, atau dia berpuasa 60 hari berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau dia sudah berpuasa 59 hari, membatalkan di hari ke-60 puasanya tanpa uzur, dia ulang start dari 1 hari lagi. Berat memang seperti itu aturan agama. Oleh karena itu jamaah sekalian, seperti itu pula orang yang bersumpah kepada istrinya, dia katakan, wallahi, aku nggak akan gauli kamu. Mungkin dia marah sama istrinya. Itu namanya apa? Emosi, bukan emosi. Hukum fikihnya namanya apa? Walladzina yu'luna, ya, namanya mengilah istrinya, bersumpah atas nama Allah tidak mau menggauli pasangannya. Kalau dia mau kembali menggauli pasangan dia, boleh. Syaratnya apa? Dia batalkan sumpahnya. Untuk membatalkan sumpahnya dengan apa? Dengan kafarah. Dia bebaskan budak. Kalau dia nggak bisa bebaskan budak, maka dia harus berpuasa. Kalau dia tidak bisa berpuasa, maka dan kalau tidak bebaskan budak, maka dia harus kasih makan orang. Nah, orang yang bersumpah atas nama Allah, kemudian dia tidak jalankan sumpahnya atas nama Allah tersebut, dia harus bayar kafarahnya. Dia harus batalkan, kan gitu ya? Dia harus batalkan kafarah tersebut, batalkan sumpahnya dengan cara membayar kafarah. Artinya ada tingkatan-tingkatan itu, dan itu semua jemaah berkisar kepada apa? 3 hal. Sebagaimana hukum syar'i itu berkisar pada 3 hal, hukuman syar'iyah, hukuman bukan hukum, tapi hukuman syar'iyah. Yang pertama dibunuh, yang kedua dipotong, yang ketiga potong tangan, yang ketiga dicambuk, kan gitu ya. Baik. Kemudian kafarah itu berkisar pada 3 hal juga. Apa saja? Yang pertama dia bebaskan budak, yang kedua dia bayar memberi makan orang miskin, yang ketiga berpuasa. Tergantung tingkatan dosa yang dia lakukan. Ya, puasa itu pun nggak sama. Kalau kafarah sumpah, puasanya berapa hari? 3 hari, kan gitu ya. Kafarah sumpah, puasa bisa jadi seseorang berkata, demi Allah aku nggak akan masuk ke rumah itu. Bisa jadi, demi Allah aku nggak akan masuk ke rumah itu, kan gitu ya. Mungkin si fulan bahagia dengan kebahagiaannya ketika dia beli mobil baru, mobil lama dia pengen tinggalkan. Dia katakan sama istrinya, demi Allah nggak akan abang pakai lagi mobil ini, kan gitu. Ternyata dia pakai mobil itu,
Untuk bayar sumpahnya dengan apa? Kafarah. Kafarah, dia harus wajib bayar kafarah. Kalau nggak berdosa dia. Untuk melepaskan dirinya dari sumpah itu, dia harus bayar kafarahnya. Artinya kafarah itu berbeda sesuai dengan tingkat dosa yang dibuat, tingkat kesalahan yang dibuat. Beliau mengatakan, "Tsumma innahu subhana ja'ala dzunuba thalatha aqsam." Kemudian Allah Azza wa Jalla menjadikan dosa itu ada 3 bagiannya. Ada 3 bagiannya. Qisman bil haddi. Yang pertama, bagiannya dia harus ditegakkan hukum aturan Allah Azza wa Jalla. Dosa yang harus dibalas dengan tegaknya hukuman Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dipotong tangan, dirajam atau dan semisalnya. Fahada lam yushra' fihi kafaratan iktifa'an bil haddi. Kalau dia sudah ditegakkan hukum had, dipotong tangan, enggak perlu lagi kafarah. Kalau sudah dirajam, enggak perlu lagi kafarah. Kalau sudah dicambuk, nggak ada lagi kafarah. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, qisman lam yurattab alaihi had. Bagian dosa yang kedua, nggak ada had baginya, nggak ada cambuk, nggak ada potong tangan, nggak ada pembunuhan. Fa syuri'a fihi al kafarah. Ya, maka disyariatkan padanya bayar kafarah. Karena nggak ada cambuk, nggak ada had, berarti dia kena kafarah. Kal wata'i fi nahari Ramadan. Ini contohnya tadi. Seperti seorang suami istri menggauli istrinya di bulan Ramadan, di tengah siang bulan Ramadan, dalam keadaan mereka berpuasa. Ya, syaratnya dalam keadaan mereka berpuasa. Batalnya karena menggauli pasangannya. Bisa jadi batal bukan karena menggauli pasangannya. Misal, seseorang melakukan perjalanan safar. Memang karena mereka safar, mereka tidak berpuasa. Di bulan Ramadan, safar di tempat yang mungkin romantis bagi mereka. Kemudian menggauli pasangannya di siang bulan Ramadan. Ini sini kena kafarah tidak? Kena kafarah tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia berbuka bukan karena menggauli pasangan, tapi karena safar. Tapi kalau murni berbuka karena menggauli pasangannya, kan gitu ya? Atau menyengaja safar untuk menggauli pasangannya, ini dosanya double. Ya, dosa safar karena hila. Yang kedua, dia menggauli pasangan di bulan Ramadan. Ini nggak boleh. Kalau dia menggauli pasangan di bulan Ramadan, maka di tiap siang ke hari di bulan Ramadan, maka hukumannya adalah kafarah. Dengan bebaskan budak jika tidak mampu, maka dia berikan makan 60 orang. Jika tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Wal wat'i fil ihram. Contoh seperti pula orang yang menggauli pasangannya dalam kondisi ihram. Ihram bisa jadi ihram dalam keadaan umroh atau ihram dalam keadaan haji, bisa jadi. Apalagi kalau hajinya tamattu. Ya, haji tamattu itu ketika mereka sudah masuk di ihram, kemudian ada jeda, terkadang kesempatan yang demikian bisa membuat mereka melakukan hubungan suami istri. Atau misalnya seorang yang sedang umroh, dia sudah mengambil miqat, begitu dia sampai di hotel, mungkin kata pembimbingnya, besok pagi kita mulai ya. Ini sudah jam 12 malam. Besok pagi kita mulai umrohnya, kan gitu ya. Istirahat dulu di hotel. Pas pula dia ngambil kamar presiden suite, cuma berdua di kamar. Lalu itu kelas VIP, kan gitu ya. Dia mungkin ingin mengenang dalam kondisi ihram menggauli istrinya. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak, maka dia harus bayar kafarah. Apa kafarahnya? Ya tergantung. Kalau dia dalam kondisi ihram, maka kafarahnya bayar dam. Maka dia kalau tidak sah umrohnya, harus dia ulang dari awal. Kan gitu ya. Baik, artinya ada hukuman-hukuman seperti orang yang dihar. Dihar tadi sudah saya jelaskan ya. Dihar itu disebutkan di dalam surat apa ya? Al-Mujadalah ayat 4. Dihar disebutkan di dalam surat Mujadalah ayat 4 ya. Allah katakan walladzina yudhahiruna min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladinahum. Kata Allah Azza wa Jalla, dan laki-laki yang mendihar pasangannya, mereka pasangan itu bukan ibunya, yang dikatakan ibu yang melahirkannya.
itu baru dikatakan ibunya. Nah, maksud Allah Azza wa Jalla, kalau sekiranya orang yang mendihar istrinya dengan berkata engkau seperti ibu kandungku, dalam hal ini kedudukannya, atau dia ingin mentalak istrinya dengan bahasa demikian, maka dia nggak bisa kembali kecuali dia harus bayar kafarahnya. Bisa dipahami jemaah? Bisa dipahami? Ustaz, saya panggil istri saya Ummi, istri saya panggil saya Abi, termasuk dihar atau tidak? Hah? Loh, gimana ini? Antum dipanggil sama orang tua apa? Abi kan? Abi Zain, ya kan? Nah, Abi Zain panggil ibu gimana? Umi kan? Nah, Umi artinya apa? Ibu, ibuku. Masuk nggak ke dalam ayat ini? Sebagian ulama mengatakan masuk. Seperti Syekh Nasir Sa'di, beliau menganggap masuk dalam hal ini. Kan gitu ya? Sebagian yang lain mengatakan tidak masuk. Berarti kembali kepada qasdu. Apa itu qasdu? Niatnya. Kembali kepada niatnya. Kalau dia katakan Ummi maksudnya engkau seperti ibuku, maka dia masuk ke dalam hukum dihar. Bisa dipahami? Maka dia tidak boleh menggauli pasangannya sampai bayar kafarah. Ini seru kayaknya belajar fikih ya. Iya kan? Subhanallah. Baik, begitu juga yang ilah, yang bersumpah kepada Allah Azza wa Jalla, aku nggak akan gauli kamu, kan gitu ya. Maka dia harus kembalikan, apabila ingin kembali dengan pasangannya, dia harus membayar kafarah. Baik, wa qatlil khata', seperti orang yang membunuh. Membunuh kan ada macamnya, jemaah. Membunuh ada yang membunuh sengaja. Orang yang membunuh sengaja, dia dibalas dengan membunuh. Ya, kutiba alaikumul qisas. Allah tetapkan atas kalian untuk qisas. Ya kan? Membunuh dibalas membunuh. Demikian. Kata Nabi SAW, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihdan thalas. Enggak halal darah seseorang kecuali dengan 3 hal. Nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, membunuh dengan membunuh. Membunuh yang demikian, ini maka dia dibalas dengan membunuh kalau dia membunuh secara sengaja. Tapi ada pembunuhan yang terjadi dengan cara tidak sengaja. Bagaimana itu? Tidak sengaja ini ada hal, jemaah, ada banyak. Ada yang namanya syubuhul khata', ada namanya khata'. Ya, menyerupai kesalahan, ada yang pertama menyerupai kesalahan, yang kedua kesalahan. Kesalahan ini sudah jelas. Kalau menyerupai kesalahan, dia belum jelas. Tapi dia jatuh pada kesalahan. Contoh misal seseorang ketika berburu, pada dasarnya orang-orang tidak ada di situ. Kemudian pada saat dia menembakkan, lepaskan tembakan, tiba-tiba ada orang yang lewat. Ya, ini tidak dikatakan khata' secara langsung, tapi ada syibhu, kesamaan kesalahannya, kan gitu ya. Nah, orang yang demikian dapat kafarah. Kafarahnya yang pertama, dia bebaskan budak. Kalau dia nggak bisa bebaskan budak, maka dia puasa plus bayar dia kepada keluarganya. Kecuali dia itu apa? Denda, bayar denda kepada keluarganya. Kecuali apabila keluarganya mengikhlaskannya, berarti dia hanya berpuasa, kan gitu ya. Kedua, seperti misalnya para supir itu sering sekali kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang tanpa dia sengaja, entah keinjek gasnya atau waktu dia belok tiba-tiba ada orang yang lewat, terbunuh orang itu, mati. Itu bukan berarti dia lepas seperti adan. Dalam hukum syar'i ada hukumnya. Hukum syar'i ada hukumnya. Seperti contoh termasuk membunuh secara khata', kesalahan. Membunuh kesalahan apabila ada suatu resiko. Yang dikatakan membunuh kesalahan, apabila ada sesuatu resiko yang bakal terjadi dengannya kematian, kemudian dia abai dengannya, kemudian ada yang terbunuh, maka pembunuhan itu namanya pembunuhan secara tidak sengaja, disebut qatlul khata'. Contoh yang lain, seorang ibu biasanya kalau membersihkan rumah itu mungkin keramiknya bagus, marmer. Karena keramik yang bagus, marmer itu pakai air sedikit kemudian kinclong, kan gitu. Sudah disiram tapi nggak dipel, ditinggal. Lupa dengan masakannya, dia kembali ke belakang. Airnya beresiko tidak? Anaknya lari, jatuh, mati. Siapa yang bunuh? Bisa dipahami? Siapa yang bunuh? Ibunya.
bayar dia dendanya, kan gitu ya. Seorang ayah buat rumah, dia tahu bahwasanya cok-cok yang di bawah itu beresiko, kan bisa dibuat kecuali kalau dia udah usaha dengan apa? Ada tutupnya kan, cok itu ada tutupnya. Kalau dia tidak pasang tutupnya, dia tahu ada resiko mematikan di sana. Dia punya anak bayi, mungkin usia 1 tahun misalnya, yang biasa suka meraba-meraba. Ya, saya lihat memang putri saya itu Aisyah, itu usia 1 tahun, dia setiap lihat lubang pengen dimasukkan tangannya. Ya, itu fitrah mungkin yang ada pada mereka ya, anak kecil itu. Nah, kalau sekiranya kita tidak perhatikan yang demikian, kita tahu itu ada risiko, kemudian kita biarkan, maka jatuh dalam hal sehingga mematikan, maka itulah disebut dengan qatl khata', membunuh secara tidak sengaja. Ada hukumannya di sana dengan kafarah. Ada hukumannya kafarah. Seorang di rumahnya sudah tahu rumahnya ini pakai keramik, dia disiapkan makanan, di situ ada buah-buahan, ada jeruk, ada pisang, habis makan nggak diletakkan pada tempatnya, dilempar seperti itu. Anak lari-lari jatuh, terpleset pas pula di tempat yang antara tangga 1 ke tangga 2, kepalanya kena, jatuh, mati. Siapa yang bunuh? Yang lempar kulit pisang. Dia niat bunuh nggak? Niat bunuh nggak? Enggak. Terbunuh nggak? Apa namanya? Qatl khata'. Ada nggak dendanya? Ada. Kafarah nih. Harus bayar kafarahnya. Hati-hati jemaah sekalian. Pembunuhan itu kalau kita mau merentetkan, sebetulnya itu semua ada sebab. Semua ada sebabnya. Pembunuhan itu. Maka daripada itu, sekiranya setiap kematian disidik sama penyidik, meski akan ada penyebabnya. Meski ada penyebabnya. Tentu semua tidak lepas dari takdir, tapi ada sebab. Karena takdir itu berjalan pada sebab dan akibat. Antum percaya nggak kalau ini saya banting pecah? Percaya? Kalau saya biarkan, kalau takdir pecah dia. Kalau takdir pecah dia. Tapi gimana mau pecah? Nggak digerakkan. Kan gitu ya. Harus ada sebabnya. Jatuhkan, baru dia apa? Pecah. Bisa dipahami? Jadi takdir ada sebab dan akibat. Ada kasara wan kasara. Ada yang pecah karena ada yang memecahkan. Kan gitu ya. Nah, jadi ada sebab dan sebab, dan semua sebab dan akibat itu sudah tercatat dalam takdir. Nah, kematian demikian jemaah. Qatl khata' ada dendanya, ada kafarahnya. Beliau mengatakan wal hanat fil yamin, orang yang bersumpah dengan sumpahnya nanti dia harus bayar kafarah wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Banyak. Wa qisman, ada bentuk dosa yang ketiga. Dosa yang ketiga ini lam yutarattab alaihi haddan wala kafarah. Dia enggak ada hukuman had, enggak dicambuk, enggak dipenggal atau enggak dibunuh, dan tidak pula dirajam, tidak pula potong tangan. Kan gitu ya. Wala kafarah, enggak pula ada kafarahnya. Wa huwa nau'an. Dia ada 2 jenis. Jenis yang pertama, ahaduma maka nalwazi'u anhu tabi'iyan. Dorongan untuk melakukan itu adalah tabiat. Ya. Yang ditolak oleh tabiat. Tabiat manusia itu enggak mau melakukannya, jemaah. Itu jorok. Makan kotoran. Manusia mau? Enggak mau. Makan darah. Tabiat manusia jijik. Kan gitu ya. Tapi ada nggak orang yang makan darah? Ada nggak? Dosa nggak itu? Dosa nggak? Ada nggak kafarahnya? Ada nggak kafarahnya? Ada nggak hukuman syariah dicambuk, dibunuh, atau dipotong tangan? Ada? Nggak ada. Dia tidak kena had, dia juga tidak dengan kafarah. Kan gitu ya. Ini seperti orang yang minum kotoran sendiri, makan kotoran sendiri. Manusia secara tabiat itu nggak mau demikian. Ini bentuk dosa yang pertama, dosa yang tidak kafarah, tidak pula dengan had, kan gitu ya. Tapi tabiat manusia itu nggak suka, benci, ya. Nggak ada dorongan manusia untuk melakukan demikian, kecuali orang yang sudah hilang fitrahnya, ya. Karena memang kita lihat ada orang-orang, naudzubillah, yang dia makan kotoran, jemaah. Makan kotorannya, minum kotorannya, atau bahkan kalau lihat ada sembelihan, dia kumpuli darahnya, mungkin dibuat gorengan, dibuat keripik dan lain sebagainya. Menurut dia itu enak, tapi itu keluar dari fitrah manusia. Manusia secara umum tidak suka. Baik, yang kedua, dosa makanat mafsadatuhu adna min mafsadati ma tarattaba alaihi had. Dosa yang
Kalau direntet dalam urutan dosa, dosanya itu lebih rendah dibandingkan dosa yang menghantarkan kepada had, mencuri, potong tangan, berzina yang sudah muhsan dirajam, kemudian menuduh orang yang berzina dicambuk. Secara hukum dia tidak sampai kepada had. Kadar, ya, seperti orang yang melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Ada nggak hadnya? Nggak ada. Kafarahnya ada nggak? Ada. Tapi dia dosa nggak? Dosa. Di bawah dosa had dan kafarah, kan gitu ya. Baik, wal qublah, mencium, meraba, menyentuh, ya kan? Ini hal-hal yang demikian. Atau mencuri. Tapi mencurinya di bawah 3 dirham. Misalnya mencuri sebuah gelas yang biasa, bukan dari emas. Kalau gelas dari emas luar biasa, kan gitu ya. Atau mencuri 1 butir telur, ya kan? Mencuri 1 butir telur, harganya berapa telur? Mungkin 1.200, 1.500, kan gitu. Sampai nggak sama dengan angka demikian? Enggak. Dapat nggak dia kafarahnya? Nggak dapat kafarah. Dapat nggak potong tangannya? Nggak dapat. Dapat nggak dosanya? Dapat. Tetap ada hukumannya. Bisa dipahami? Baik, beliau katakan wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya, wa syar'al kafarat fi thalathati anwa. Kafarah itu disyariatkan pada 3 hal. Yang pertama, makana mubahal asal. Yang pada asalnya itu boleh. Namun akibat perbuatannya di waktu yang terlarang, akhirnya dilarang. Karena dia melanggar perbuatan tersebut di waktu yang terlarang itu, maka dia harus membayar kafarah. Bisa dipahami nih? Asalnya boleh, tapi ada batasan waktu tertentu. Kalau dilakukan, maka dia harus bayar kafarah. Seperti orang menggauli istrinya, boleh nggak? Boleh, tapi dalam keadaan ihram nggak boleh. Dalam keadaan puasa di siang bulan Ramadan nggak boleh, kan gitu ya. Nah, yang demikian ini jamaah sekalian, maka yang semisalnya orang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, istrinya pada dasarnya boleh nggak digauli? Boleh. Tapi kalau dalam keadaan haid boleh nggak? Nggak boleh, kan gitu ya. Baik jemaah, ada hukum seseorang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid. Ini perlu ya, untuk yang punya istri perhatikan. Yang punya istri perhatikan. Para istri juga perhatikan. Ya, yang belum punya istri perhatikan juga persiapan untuk punya istri. Beliau mengatakan, ya, kafarah mensetubui wanita yang haid. Pada dasarnya mensetubui wanita haid itu diharamkan. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, fa'tazilun nisa fil mahid. Nabi pernah ditanya, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita yang haid. Kata Allah Azza wa Jalla, qul huwa adha. Katakan itu kotor. Ini bukti cinta Allah kepada kita, jemaah. Allah sayang sama kita. Ingat, kalau ada manusia yang paling sayang sama kita, siapa dia? Tentu ibu kita. Mungkin seterusnya ayah kita. Mungkin seterusnya adalah pasangan hidup kita. Sayangnya mereka tidak lebih sayang dibandingkan sayangnya Allah. Bisa dipahami? Syekh Abdul Razak ketika menceritakan ayat ini, beliau melihat ada yang menangis. Kemudian Syekh Abdul Razak bertanya, "Ma bakaita? Apa yang membuat engkau menangis?" Syekh Abdul Razak bingung. Loh, ini cerita tentang hubungan suami istri, ya kan? Kok dia nangis? Apa kata orang itu? Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan sayangnya Allah kepada kita, tapi banyaknya durhaka kita kepada Allah. Lihat, ketika Allah menjelaskan kepada nabinya, mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang haid, katakan haid itu kotor. Karena kotor jangan dekati. Sayangnya Allah sama hambanya, karena nanti akan menimbulkan penyakit, dan macam-macamnya, kan gitu ya. Baik, Allah katakan fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhi wanita itu dalam keadaan dia haid. Baik, wanita itu kapan boleh digauli setelah haidnya? Kalau dia sudah suci. Suci 2 kali. Suci yang pertama dari haidnya, berhenti darah haidnya dengan ditandai qaswatul baydha. Apa itu? Yang keputihan.
yang putih kilat-kilat seperti kuti telur. Wanita paham. Bapak-bapak yang sudah, makanya saya bilang suami ini perhatikan, yang punya istri perhatikan. Kalau antum belum paham, tanya sama istrinya. Suatu saat antum tanya, kemudian minta dibuktikan, kan gitu ya. Itu ada tanda putih itu sebagai tanda berhentinya haid dia. Ini tanda berhenti haid. Sudah boleh digauli? Belum. Kapan dia boleh digauli? Kata Allah, faida tatahharna hatta yatahur faida tatahharna, sampai dia suci dari haid. Kalau dia sudah bersuci, artinya ada suci, ada bersuci. Suci dari haid secara tabiat, bersuci bisa dilaksanakan setelah dia suci. Orang yang haid kalau dia mandi nggak akan suci. Mau 1000 kali mandi sehari nggak suci dia. Ngerendam di dalam kolam seharian suci nggak suci dia. Bisa dipahamin? Karena itu tabiat, nggak bisa lepas dari dirinya, kan gitu. Oleh karena itu wanita-wanita haid ketika dalam kondisi haid boleh dia pegang mushaf. Ini disebutkan oleh para ulama. Sebab apa? Karena mereka dalam keadaan haidnya nggak bisa dilepas. Haidnya nggak bisa dilepas. Beda dengan junub. Junub sekali dia junub bisa nggak dilepas seketika? Bisa nggak? Orang yang menggauli pasangannya junub atau mimpi junub di malam hari, pagi-pagi dia bangun dalam keadaan sadar dia junub, bisa nggak hilangkan junubnya? Bisa nggak ditunda? Mungkin dia menundanya nanti, ya. Mungkin dia mimpinya jam 10 pagi, sholat zuhurnya jam 1. Bisa nggak dia menunda mandinya? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak pegang mushaf? Nggak boleh. Kenapa? Junubnya bisa diangkat seketika, sedangkan haid nggak bisa diangkat seketika. Bisa dipahami jemaah? Ini yang dikuatkan oleh sebagian ahli fikih. Baik jemaah sekalian, kalau dia sudah suci kedua kali dengan cara mandi, kata Allah, faida tatahharna. Kalau dia sudah suci, baik sudah bersuci, baru didatangi dia, ya. Baik jemaah sekalian, ini wanita yang haid, kan gitu ya. Baik. Kata Nabi SAW, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi wanita, maksudnya menggauli pasangan hidupnya, istrinya, dalam kondisi haid atau lewat belakang, lewat apa? Duburnya, atau dia mendatangi dukun, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Para ulama menyebutkan, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa menyetubuhi wanita haid di kemaluan termasuk dosa besar jika dia lakukan dengan keadaan sengaja, atas pilihan sendiri, dan dalam keadaan punya ilmu akan keharamannya. Jika ada yang menganggap halal perbuatan tersebut, dihukumi kafir. Enggak apa-apa menggauli istri dalam keadaan haid, kan gitu ya. Dia sudah tahu ilmunya, tapi dia gauli istrinya dalam keadaan haid, maka dianggap kafir. Siapa yang menganggap kafir? Ulama Syafi'i. Kenapa alasannya? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dianggap kafir. Sedangkan ulama Hanafiyah menyatakan tidak kafir karena pengharamannya untuk sesuatu yang lain. Baik ulama Hanabilah menyatakan bahwa kafarahnya adalah dengan menunaikan setengah dinar emas. 1 dinar emas itu berapa? 4,2/4 gram emas. Kalau dirupiahkan berapa itu? 1 gram sekarang berapa? 1 juta. Berarti kalau orang menggauli pasangan hidupnya dalam kondisi haid, ya, dia mengeluarkan setengah daripada 1 dirham. Kalau 1 dirham 4,2/4 gram emas, kalau dirupiahkan 4.250.000, maka dia harus bayar 2.125.000. Bayar kafarahnya. Menggauli istri dalam keadaan haid. Untuk lepas dari dosa itu, dia bayar kafarahnya berapa? 2.125.000. Baik jemaah sekalian, oleh karena itu ini pentingnya hukum fikih jemaah yang kita ketahui. Yang punya istri harus perhatikan, yang belum punya istri juga perhatikan persiapan untuk punya istri. Baik, ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa kafarahnya hendaknya dengan sedekah 1 dinar. Ini ulama yang lain mengatakan 1 dinar. Berarti
Kalau 1 dinar berarti 4.250.000 rupiah. Ini di masa sekarang, kan gitu ya. Baik jamaah sekalian, ini pentingnya seseorang memperhatikan masalah haid ini, masalah haid. Oleh karena itu, kalau ada istri kita lihat, kadang-kadang mereka itu sudah haid, kemudian putus, kemudian keluar lagi. Apa hukumnya? Itu ada hukum jamaah, ada hukum puasa, ada hukum sholat, ada hukum menggauli pasangan di sana. Maka kita harus betul-betul perhatikan, kan gitu ya. Kalau tidak jamaah, maka kita jatuh dalam hal yang diharamkan. Kalau dia sekedar kudrah itu apa? Kudrah, apa itu? Yang berwarna coklat. Kadang-kadang perempuan tuh bingung. Dia sudah haid, kemudian dia sudah keluar yang putih-putih. Tiba-tiba dia mandi. Setelah dia suci, dia sholat. Keluar lagi yang berwarna kudrah. Ya, berwarna kudrah. Para ulama mengatakan sebagaimana hadis Ummu Salamah, kunna la na'uddu kudrata ba'da haidi syai'a. Kami enggak menganggap kudrah itu sesuatu yang warna coklat. Dia bukan darah, tapi warnanya coklat. Tapi kan kalau di kain nampak dia coklat, membuat orang bingung, itu apa hukumnya? Maka dia wajib sholat dan tidak dianggap. Sedangkan kalau dia sufrah, berwarna kemerahan, berwarna kekuningan, merah kekuningan. Kalau dia berentet dengan haid, maka itu haid. Berentet dengan haid, maka itu haid. Haid Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Suci di hari Ahad. Kemudian di sore hari, setelah dia mandi di pagi hari, sholat zuhur sudah, sholat asar sudah, menjelang maghrib netes lagi, tapi warnanya tidak merah, tapi dia sufrah. Sufrah warna apa? Kekuning-kuningan mendekati warna merah. Apa hukumnya itu? Apa hukumnya itu? Kalau dia ada jeda yang dekat dengan haidnya, maka diikutkan dengan haid. Kalau dia jedanya sudah berjarak, artinya berjarak lebih dari 3 jam. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama, atau lebih dengan 2 kali sholat, maka dengan demikian dia tidak lagi dianggap sebagai haid. Dan ini penting untuk para lelaki, karena kalau dia masih haid nggak boleh digauli. Kalau menggauli pasangannya dengan alasan dia sudah suci dari haidnya, dia sudah mandi, ternyata keluar titik sufra itu, sufra berwarna kuning-kuningan setelah dia mandi, keluar lagi, kan gitu ya. Dia sudah sholat satu kali sholat duhur, setelah 1 jam muncul lagi, maka dihitung dengan haid. Kalau dihitung dengan haid, boleh nggak digauli? Nggak boleh. Kalau digauli, apa yang dia lakukan? Kafarah. Kafarahnya berapa? 1 dinar atau setengah dinar. Ya, lumayan 1 kambing, kan gitu ya. Lumayan nggak 1 kambing kan? Jemaah sekalian, ini perlu kita perhatikan dalam hal yang demikian. Baik. Pembahasan ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Sampai sini ada yang ditanya? Sebelum saya tutup, ada yang ditanya? Silakan Pak. Iya Pak, silakan Pak. Masalah jihad, zihar, zihar. Sifat istri menyamakan dengan sifat ibunya. Yeah. Yang kedua, kalau dengan fisiknya, walaupun hanya dengan jari tangan, yeah, atau pekerjaannya, ya, kembali kepada qasdu, kepada niatnya. Dia niatnya apa itu? Kalau dia niatnya bahwasanya untuk menzihar istrinya, artinya menganggap istrinya seperti mahram dia yang tidak dibolehkan untuk digauli, maka dia masuk kepada hukum zihar. Tapi kalau dia tidak kepada niat yang demikian, maka tidak masuk kepada hukum zihar. Maka zihar kembali kepada niat seseorang, apakah dia betul niatkan untuk mengharamkan atau tidak. Kembali seperti itu Pak. Fisik kadang-kadang ada kemiripan, kan gitu ya, kadang kemiripan, entah benar atau tidak. Ya, saya pernah dengar bahwasanya setiap orang itu ada kemiripan dengan orang lain di dunia ini minimal 7 orang.
minimal 7 orang. Makanya kadang-kadang kalau antum ke sebuah tempat, antum ketemu sama orang ini kok mukanya agak mirip sama saya, hubungan darah nggak ada, ya paling satu tanah saja dari Adam, kan gitu ya. Tapi ada miripnya, kan gitu. Kemiripan itu mungkin ada, mungkin, tapi saya nggak tahu kebenarannya apakah betul jumlah 7 atau tidak. Tapi jemaah sekalian, kalau dia tidak niatkan untuk mendihar, maka tidak jatuh kepada dihar. Tapi kalau dia niatkan, engkau seperti ibundaku, maksudnya aku tidak boleh menggaulimu dan sekian-sekian, atau dia ingin mentalak dengan bahasa engkau seperti ibundaku, maka yang demikian dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia bayar kafarahnya. Baik, ada lagi? Silakan. Hah? Mihom? Mihom itu apa? Mihom. Apa? Haid. Ya. Ya. Baik, jemaah sekalian, ulama fikih, ya, sebagian ulama fikih mengatakan bahwasanya haid tidak akan lebih dari setengah bulan. Haid tidak lebih dari 15 hari, kan gitu ya. Standar haid 3 sampai 7 hari. Untuk mengetahui haidnya dia harus dengan 3 hal. Yang pertama dengan kebiasaan. Dengan kebiasaan. Biasanya dia haid tanggal berapa? Tutup tanggal berapa? Biasanya itu ada kebiasaan wanita, kan gitu ya. Nah, nanti ya dia lihat haid, hati-hati ya. Dia lihat di situ. Baik, kemudian yang kedua, dia lihat dengan kondisi kedekatan dengan siapa dia. Biasanya wanita itu didekatkan kepada ibunya, biasanya rata-rata kepada ibunya. Kalau naik haidnya dia tidak normal, dia kembalikan kepada ibunya. Haidnya tidak normal kepada ibunya. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak ditemukan juga, maka dengan cara dia hitungan maksimal. Allah alam, ini yang disebutkan ya. Nanti bisa lagi dibuka di dalam kitab Fikih Muyassar tentang masalah pembagian 3 hal ini tentang haid itu. Kalau tidak ada orang haid yang dia secara berkala diketahui, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Ada yang orang haid tidak diketahui, maka dia harus kembali kepada orang terdekatnya, apakah dia ibundanya atau kakak kandungnya atau adik kandungnya. Atau kalau dulu Syekh guru kami Syekh Abdullah Al-Mar'i, beliau mengatakan bahwasanya terkadang dia bisa jadi bukan kepada ibunya masih hidup, adiknya masih hidup, kakaknya masih hidup, karena dia ngekos di Semarang misalnya, dia ngekosnya di Semarang, dia aslinya orang Langsa. Dia dihitung kepada wanita di sekitar dia, karena haid itu akan terkait dengan makanan dan hawa, suhu, dengan keadaan itu akan mempengaruhi haidnya, maka dinisbahkan kepada teman-teman sekitar dia. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini jamaah sekalian, atas kekurangan kami mohon maaf. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan kami mohon maaf kepada Allah, kepada teman-teman sekalian, kepada Allah Azza wa Jalla kami mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.